Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Kembali lagi bersama Kimal Sarungan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengisahkan tentang sufi ya. Di sini ada sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qalanisi. Nah, kisahnya seperti ini ya. Waktu itu kan beliau Abu Abdillah Al-Qalanisi itu sedang berlayar dengan kawan-kawannya. Sedang berlayar bersama teman-temannya menggunakan perahu atau apalah waktu itu. Nah, setelah sampai di tengah-tengah lautan, nah, ternyata ada musibah. Mereka mendapati hal yang tidak diinginkan, yaitu berupa cuaca yang waktu itu buruk. Nah, cuacanya buruk, ombang-ambinglah perahu, anginnya besar, dan akhirnya membuat mereka itu ya takut lah. Mereka itu semua takut, lalu mereka itu berunding bagaimana caranya supaya kita selamat. Nah, lalu ketemulah jawabannya, yaitu mereka semua bernadar supaya nantinya kan selamat, akan bernadar seperti ini, seperti itulah. Yang pertama ini, jika aku selamat, aku akan bernadar, separuh hartaku akan aku sedekahkan. Yang ini, jika aku selamat, semua hartaku akan aku sedekahkan. Jika aku selamat, pokoknya semuanya bernadar. Lah, tinggal giliran Al-Qalanisi ini. Nah, Al-Qalanisi ini bingung. Ayo cepat kamu bernadar supaya kita nantinya selamat semua. Al-Qalanisi ini bingung. Aduh, aku nadar apa? Aku bingung teman-teman, seperti itu. Aku bingung. Aku sangat bingung teman-teman, karena aku nggak punya sama sekali harta yang mau aku sedekahkan. Ya terserah kamu mau bernadar apa, yang penting kamu bernadar. Akhirnya Al-Qalanisi bernadar seperti ini. Ya udah, jika nanti aku selamat, aku bernadar tidak akan makan daging gajah. Nah, lalu temannya seperti ini, nadar macam apa itu? Nah, tetapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kamu sudah bernadar. Nah, sesudah bernadar, ternyata kapalnya semakin gejolak-gejolak dan akhirnya tersingkir sampai di suatu pulau ya, hanyut sampai di suatu pulau. Nah, sesampainya di pulau, ternyata perahunya itu terbelah menjadi dua, yang dimana itu tidak memungkinkan untuk mereka semua kembali ke perlayaran seperti itu. Dan akhirnya mereka semua itu selamat semua. Nah, mereka selamat semua dan mereka itu terpaksa menetap sementara di pulau tersebut, karena mau gimana lagi, tidak ada kendaraan atau apa untuk menyeberangi lautan itu lagi di suatu pulau itu. Nah, bayangkan rasanya gimana. Nah, di sana akhirnya setelah beberapa hari terus mereka semua itu ya namanya di pulau kecil ya, di pulau kecil lama-lama mereka itu lapar, bingung, dan akhirnya mereka ya makan apa adanya dedaunan ya makan dedaunan, adanya ranting-ranting yang masih muda mereka makan, semua mereka makan, yang penting perut rasa kenyang. Lah, ternyata tak lama kemudian datanglah seekor anak gajah. Nah, anak gajah itu datang dan semua kawan-kawannya Al-Qalanisi ini bahagia, sangat bahagia karena ada seekor anak gajah. Lalu mereka menangkapnya, lalu menyembelihnya, lalu mereka makan bersama-sama, kecuali Al-Qalanisi ini. Al-Qalanisi ini awalnya itu dibujuk, kamu makan aja nggak apa-apa. Ya, kamu kan tahu sendiri bahwasanya aku sudah bernadar tidak akan makan daging gajah. Nggak apa-apa, ini kan sedang keadaan darurat, kamu makan aja, ini kan darurat, nggak masalah. Tetapi dirinya tetap kekeh bahwasanya ini sudah nadarku, aku nggak berani makan daging gajah. Nah, karena teman-temannya itu makan daging gajah semua kecuali Al-Qalanisi, sehingga mereka semua ini terlelap tidur semua, kecuali Al-Qalanisi ini nggak bisa tidur karena perutnya sangatlah lapar sekali. Nah, setelah mereka semua tertidur, nah di situ datanglah induk gajah tersebut. Induknya datang lalu mencari-cari kemana kesini, lihat-lihat sana kemari, akhirnya menemukan tulang belulang anak induknya itu. Karena melihat tulang belulang, terus satu persatu itu diindus. Nah, kalau diindus kok baunya kok bau daging gajah, lalu sama induk gajahnya langsung dipencet itu kepalanya, langsung mati. Yang kedua juga diindus, bau daging gajah. Dan akhirnya semua mati kecuali Al-Qalanisi. Al-Qalanisi ini sedang diindus, tidak ada bau daging gajah sama sekali. Nah, nggak ada bau daging gajah sama sekali. Akhirnya sama si induk gajah ini ya bahasa isyarat lah, supaya menawarkan supaya Al-Qalanisi ini naik ke
punggung gajah. Nah, ini maunya awalnya ini nggak mau, awalnya tetap takut lah karena temannya itu dibunuh semua kecuali ini. Akhirnya setelah tak lama kemudian ya, terus itu Al-Qalanisi akhirnya singkat waktu itu mau naik ke punggungnya si gajah, dan si gajah ini lari dengan sangat kencang sekali. Nah, lari sangat kencang sekali lalu berhenti di suatu pemukiman warga. Setelah sampai di pemukiman warga, lalu Al-Qalanisi itu diturunkan. Ya, si gajahnya itu menekukan tangan dan kakinya, ndoprok lah bahasa Jawanya. Lalu Al-Qalanisi turun. Setelah turun, nah gajah ini perlahan mundur lalu menghilang entah kemana. Sesampainya di sana, Al-Qalanisi ini bingung, seperti orang linglung, sangatlah linglung sekali, sangatlah linglung. Akhirnya ditemukanlah oleh para warga yang ada di sana. Nah, lalu oleh para warga itu diantarlah ke kerajaan pada masa itu, ke kepala kerajaan. Sesampainya di sana, Al-Qalanisi itu ditanya-tanya, kamu itu dari mana, asalnya dari mana, kenapa kamu bisa sampai sini dan sebagainya. Lalu Al-Qalanisi itu menceritakan apa adanya yang dia alami. Dia menceritakan apa yang dia alami, dan di sana itu Al-Qalanisi itu juga dijamu dan sebagainya. Nah, terus si raja ini heran, kamu tahu nggak perjalanan yang kamu tempuh dari sana sampai ke sini itu berapa jaraknya? Saya nggak tahu, Paduka Raja. Ketahuilah bahwasanya perjalananmu dari sana sampai sini itu menempuh jarak selama 8 hari, sedangkan kamu 1 malam aja sudah sampai sini. Al-Qalanisi kaget. Nah, itu karena nadar yang sangat unik, dirinya juga mendapatkan hal yang sangatlah unik seperti itu. Nah, akhirnya Al-Qalanisi itu menetap di tempat itu, di kerajaan itu, di daerah itu, dan akhirnya setelah lama kemudian Al-Qalanisi bisa kembali lagi ke tempat asalnya lagi. Nah, itulah sekelumit sedikit kisahnya Abu Abdillah Al-Qalanisi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan dari awal video sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung penuh dengan channel ini dengan cara klik tombol like, komen. Jika kalian belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.